Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, bertemu kembali bersama saya, Tri Nur Hidayah, atau yang biasa disapa Mbak Nunung, akan menemani teman pemilih di beberapa waktu ke depan di podcast Bintang Pemilu. Bincang santai tentang pemilu di podcast KPU Kabupaten Bengkulu Utara. Baiklah teman pemilih, hari ini saya juga sudah bersama dengan salah satu anggota KPU Kabupaten Bengkulu Utara yang menjabat sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Inilah dia Bapak Ervan Gustian Eskap. Halo Pak Ervan. Halo Mbak Nung. Gimana kabarnya ini Pak Ervan? Alhamdulillah sehat dan baik ya Pak ya. Ini gimana nih? Ini saya harus manggil Bapak atau Abang karena muda sekali sepertinya ya teman pemilih. Tergantung enaknya aja Mbak Nung. Oke, gitu. Karena kita bincang santai bincang gitu santai. ya. Jadi ngobrol santai. Oke, jadi biasa dipanggil juga Bang ya Pak ya di ya. sini juga bersama teman-teman di Sekretariat KPU Kabupaten Bengkulu Utara dan juga salah satu yang termuda di antara 5 anggota KPU Kabupaten Bengkulu Utara. Baiklah, hari ini kita akan membahas dan bertanya-tanya mengenai tentang divisi hukum dan pengawasan, dan juga kita akan berkenalan singkat ya Pak ya terhadap Pak Ervan. Bagaimana sih Pak Ervan ini bisa menjadi anggota KPU Kabupaten Bengkulu Utara? Boleh tanya-tanya ya Pak ya? Boleh Mbak Nung. Ini gimana nih ceritanya Bang Ervan bisa menjadi KPU Kabupaten Bengkulu Utara? Baik Mbak Nung. Ini sebagai perkenalan singkat lah. Iya. Kenal maka tak sayang. Iya. Ya, Pak ya. Sebelum di KPU Kabupaten Bengkulu Utara, saya sendiri pernah bekerja di rumah sakit pemerintah di Kabupaten Bengkulu Utara itu hampir 9 tahun lah Mbak. Hampir 9 tahun. 9 tahun bekerja di rumah sakit umum. Kemudian pengalaman di kepemiluan itu sendiri sebelum berkiprah di KPU Kabupaten Bengkulu Utara, saya dulu di 2018-19 pilihan legislatif dulu pernah mengikuti tes PPK PPS dulu, tapi belum rezeki. Tapi alhamdulillah pernah menjadi sebagai staf PPS di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Arga Makmur. Kemudian setelah itu ada keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penambahan anggota KPU Kabupaten Kota, dan itu sampai ke tingkat bawah di kecamatan. Dulu kan 3 nih Mbak Nung, PPK-nya 3, KPU-nya sempat 3 waktu itu. Ya, jadi ada surat keputusan Mahkamah Konstitusi, ada penambahan badan ad hoc di tingkat kecamatan. Alhamdulillah waktu itu saya sebagai staf PPS mengikuti seleksi daftar di KPU Kabupaten Bengkulu Utara sebagai penyelenggara tingkat kecamatan. Alhamdulillah di 2018-19 terpilih sebagai PPK di Kecamatan Kota Arga Makmur. Masih di Arga Makmur ya Pak ya? Masih berdasarkan domisili KTP ya memang PPK itu. Kemudian gimana tuh Pak? Kemudian di 2020 itu pilkada waktu itu, pilkada 2020, alhamdulillah saya mengikuti seleksi perekrutan PPK waktu itu, di tingkat kecamatan. Alhamdulillah di pilkada 2020 saya diberi kepercayaan lagi oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara sebagai PPK lagi nih Mbak Nung. PPK lagi, PPK ya, masih PPK di kecamatan kota. Dan kemudian di pilihan legislatif kemarin, di Pilpres itu di 2022, 2021, 2022 kalau nggak salah itu, saya agak berkiprah ke tetangga ini Mbak Nung. Ke tetangga itu ke Bawaslu. Tetangga Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara ya? Ya, ke Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara. Jadi dulu ceritanya karena dulu Panwascam ini buka pengumuman pendaftaran terlebih dahulu sebelum
perekrutan PPK. Jadi saya mengikuti perekrutan sebagai pengawas kecamatan di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara. Akhirnya saya mendaftar, alhamdulillah diberi kepercayaan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara. Itu saya berjalan sebagai panwascam, habis itu ngikuti di seleksi di KPU Kabupaten Bengkulu Utara itu sendiri, Mbak Nung, seperti Berarti itu. cukup panjang nih perjalanan dari Bang Ervan untuk dapat sekarang menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Bengkulu Utara periode 2023 sampai dengan 2028. Iya. Berarti kan ini menunjukkan kecintaan Bang Ervan terhadap penyelenggara pemilu ya, dari mulai staf PPS, kemudian menjabat sebagai PPK 2 kali ya PPK Bang 2 Ervan ya, kali, dan ya. alhamdulillah sekarang menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten Bengkulu Utara. Bengkulu Utara. Ya, yang seperti saya sebutkan tadi, Bang Ervan ini menjabat sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Iya, Mbak. Ya, langsung ya Pak ya, langsung ke Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Jadi boleh nggak nih sedikit menceritakan pengalaman gitu waktu pilkada dan kemarin dan pileg ya Pak ya, Ya. tahun 2024 kemarin. 20 ya. Baik, Mbak Nung. Secara pengalaman, secara signifikannya itu menarik semua, Mbak Nung. Oh, menarik semua. menarik ya teman pemilih. Menarik karena walaupun tahapan ini padat, Ya. cuman kalau kita menikmati dan menjalankannya dengan riang gembira, ya, insya Allah dapat berjalan dengan baik. Itu pengalaman. Kemudian di 2023 kemarin, waktu Pilpres, kita pernah menjadi sampel dulu. Oke. Di Pilpres dulu di Kecamatan Air Napal dulu. Oh ya. Itu ada sengketa hasil Pilpres waktu itu, Oh ya. dan kita menjadi salah satu lokus di Kabupaten Bengkulu Utara, cuman di satu TPS itu sendiri, Mas. Berarti sebenarnya bisa dikatakan juga hampir semuanya juga terlaksana dengan baik ya waktu Iya. pemilu Pileg 2024 kemarin, hanya itu, dan kemudian menjadikan loksus ya waktu Loksus. itu, dan alhamdulillah kita juga berjalan dengan lancar dan baik Iya. ketika waktu kejadian itu terjadi ya Pak ya. Kemudian ada nggak nih Pak pengalaman juga waktu kita melaksanakan pelaksanaan pilkada tahun 2024 kemarin juga nih? Kalau pengalaman di pilkada hampir sama sih, Mbak. Oh, gitu. Hampir sama karena prosesnya juga di pilkada kan prosesnya juga tidak lama Oh kemarin. iya, benar Ya, sekali. tidak lama, cuman kan terkait dengan proses pilkada ini dengan waktu pemilihan legislatif kemarin, itu kan konsepnya hampir sama. Cuman bedanya kalau legislatif itu kan pesertanya lebih banyak, dan kalau pilkada ini kan kita Bengkulu Utara ini kemarin satu-satunya di Provinsi Bengkulu calon tunggal. Calon tunggal. Ini yang kedua kalinya calon tunggal di Kabupaten Bengkulu Utara. Seperti itu, Mbak. Benar sekali, hanya satu. Jadi boleh banget nih masyarakat khususnya Kabupaten Bengkulu Utara ya Pak ya, Iya. untuk mencalonkan diri sebagai calon Bupati Bengkulu Utara pada masa pemilu berikutnya gitu. Iya. Supaya banyak ya calonnya ya Pak Iya. ya, tidak hanya satu, karena sudah 2 kali periode ya Pak ya. 2 kali. Calonnya hanya satu. Dan kemudian boleh nggak nih Bapak menceritakan nih kendala apa saja yang Bapak hadapi selama menjadi anggota KPU Kabupaten Bengkulu Utara selama masa tahapan pemilu tahun 2024 kemarin? Baik, secara kendala itu sendiri tidak begitu krusial secara kendala, karena kita ini kan KPU Bengkulu Utara ini kan sudah ada turunnya regulasi-regulasi dan aturan terkait PKPU tahapan, dan kemudian seluruh tahapan itu sudah ada PKPU-nya tersendiri. Jadi kita tinggal mengikuti tahapan dan setelah itu melakukan pelaporan, seperti itu aja, Mbak. Berarti
berarti memang KPU juga menjalankan tugas dan segalanya itu berdasarkan tahapan yang sudah ditetapkan ya Pak ya di peraturan KPU Republik Indonesia. Begitu ya Pak ya. Kemudian nih Pak, selama tahapan kemarin KPU Kabupaten Bengkulu Utara ini kita sudah menggandeng stakeholder siapa aja nih Pak? Ya kan berarti kita kan juga membutuhkan ya Pak ya menggandeng dari instansi lain untuk mensukseskan pemilu tahun 2024 silam kemarin gitu. Baik Mbak Nung, kalau secara kolaborasi itu kita Kabupaten Bengkulu Utara kolaborasi ini dengan hampir seluruh stakeholder, baik di pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara, baik lembaga vertikal, kemarin kita sudah kolaborasi dengan pemerintah daerah, kemudian stakeholder vertikal yang lain seperti kejaksaan, kemudian kepolisian, ada beberapa lembaga yang kita kerjasama ini supaya untuk kita berjalan demokrasi ini dengan damai, berjalan dengan kondusif, dan tidak lebih penting kita kolaborasi penguatannya lagi itu dengan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara, karena Bawaslu itu sendiri kan sebagai badan pengawasan jadi teman-teman Bawaslu kita kolaborasi, kita bersinergi di seluruh tahapan di selama pilkada supaya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan seperti itu Mbak Nong. Dan mungkin juga kita ini ya Pak ya dengan Dukcapil ya Pak ya, karena selama ini juga kita masih tetap menggodok data turun dari KPU RI dan juga berkoordinasi bersama mengenai data pemilih berikutnya dan berkelanjutan ya Pak ya. Bang Ervan, sebenarnya di divisi hukum dan pengawasan itu ada nggak sih produk hukumnya kayak gitu? Produk hukumnya tuh bisa dilihat di mana? Misalnya saya nih Nunung kan pengen tahu peraturan kemarin ataupun putusan apa gitu, bisa nggak sih diakses oleh masyarakat awam umum gitu ya Pak ya? Iya, baik Mbak Nung. Kita ini kan KPU Bengkulu Utara kan selama tahapan kita kan sudah mengeluarkan produk hukum tersendiri di luar regulasi seperti itu, di luar regulasi tidak. Jadi kita mengikuti produk hukum ini sesuai dengan tahapan. Dan jadi kita sendiri, saya menyampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara, jika ada ingin mencari informasi terkait dengan informasi website KPU Kabupaten Bengkulu Utara terkait dengan produk hukum, jadi bisa diakses di website JDIH. Ya, boleh nggak kasih tahu JDIH itu panjangnya apa gitu? Soalnya saya nggak tahu gitu kan, masyarakat umum mungkin ada yang nggak tahu gitu. Jadi JDIH itu sendiri jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Jadi kita masyarakat bisa mengakses di website itu sendiri, di website dengan mengetik JDIH KPU Kabupaten Bengkulu Utara, itu nanti sendiri sudah keluar. Jadi di sana Mbak Nung, kita setiap tahapan kemudian putusan-putusan regulasi yang kita keluarkan di KPU Kabupaten Bengkulu Utara itu sendiri, itu kita sudah mengupload semua itu Mbak Nung. Jadi masyarakat itu lebih enak mengakses. Produk-produk apa aja yang sudah dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara, di situ kita upload ya teman pemilih. Jadi teman-teman pemilih khususnya yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara bisa mengakses peraturan juga ya Pak ya, dan keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Utara di JDIH KPU Kabupaten Bengkulu Utara. Itu tadi teman pemilih telah kita berbincang bersama dengan Pak Ervan Gustian Eskep yang menjabat sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Boleh nggak nih Pak, untuk sebagai salam perpisahan kita podcast kali ini, closing statement dari Bang Ervan nih kepada teman pemilih dan juga terhadap podcast kita pada kali ini. Baik, terima kasih Mbak Nung. Yang pertama terkait dengan teman pemilih, perlu kami sampaikan
jika masyarakat ingin mengakses, ada beberapa produk hukum yang dikeluarkan Kabupaten Bengkulu Utara, itu nanti bisa diakses di website JDH di KPU Kabupaten Bengkulu Utara. Itu yang pertama. Kemudian sekarang ini kita lagi ada tahapan coklit, coktas lah bahasa seperti itu, coklit. Itu lagi tahapan coklit sekarang, lagi penyusunan daftar pemilih. Kita kemarin kan mencoklit itu ada pemilih yang umurnya di atas 100 tahun. Ya, jadi kita sudah mencoklit untuk memastikan. Coklit ini kan kita ingin memastikan bahwa data yang diturunkan oleh KPU RI sendiri melalui KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Bengkulu Utara, kita ingin memastikan jangan sampai masyarakat kita Bengkulu Utara yang seharusnya berhak mendapatkan hak pilih itu namanya tidak terdaftar dan tidak mendapat hak pilih. Mungkin pesan kita itu aja Mbak Nung, seperti itu. Karena juga data ini juga termasuk hal yang krusial ya Pak ya, menyiapkan data pemilih untuk pemilu tahun berikutnya. Baiklah teman pemilih, itulah tadi closing statement dari Bapak Ervan Gustian selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Bengkulu Utara. Baik, terima kasih Pak Ervan. Terima kasih kembali menjadi bintang tamu di episode kali ini. Semoga kita dapat bertemu kembali ya Pak ya di episode KPU Kabupaten Bengkulu Utara berikutnya. Untuk itu, tak lupa kepada teman pemilih, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube KPU Kabupaten Bengkulu Utara untuk mengetahui seputar pemilu di Kabupaten Bengkulu Utara. Untuk itu, salam melayani. Sampai jumpa pada episode podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.